Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga semoga semuanya sehat ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan segera di subscribe. Dan untuk video kali ini di like ya jika video sudah bermanfaat. Oke, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang perencanaan dalam jadi apa saja yang kita bahas di pertemuan ketiga ini. Pertama, ada tentang konsep dan pentingnya sebuah perencanaan. Lalu yang kedua, jenis perencanaan. Yang ketiga, proses perencanaan. Dan yang ini sebelumnya serat ya. Jadi definisi melakukan membuat sebuah planning ya tanpa disadari atau mungkin disadari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya teman-teman kalau mau tidur ya suka merencanakan bahkan merencanakan besok mau bangun pukul sekian, lalu mandi, sarapan atau mungkin beribadah dulu ya, sarapan, mandi dan ke kantor, atau juga dibalik misalnya bangun sebelum subuh lalu beribadah atau sholat bagi yang muslim, lalu mandi, sarapan, lalu kuliah atau pergi ke kantor atau pergi bekerja. Atau ketika teman-teman ingin berlibur keluar kota ya pasti teman-teman sudah menyusun rencana atau planning tersebut ya, mulai dari mau kemana, mulai dari harus nanti nginep di mana atau berapa hari, nanti mau naik kendaraan apa, umum atau pribadi dan sebagainya. Nah, semua hal tersebut yang merupakan perencanaan atau planning yang ternyata disadari atau tidak sudah teman-teman buat ya, karena perencanaan tersebut baik dipikirkan ataupun mungkin dituliskan ya akan menjelaskan teman-teman akan seperti apa atau next mau kemana atau next mau seperti apa. Dan tentu saja perencanaan-perencanaan tersebut baik ditulis pun ataupun dipikirkan ya akan membuat kita lebih mudah dalam menyusun atau mencapai target-target atau ya sesuatu yang ingin kita capai tersebut. Nah, sama halnya dengan dunia kerja atau organisasi atau perusahaan sudah pasti memiliki sebuah perencanaan yang bahkan ya terkoordinasi dan dilakukan dengan baik, mulai dengan perencanaan harian ya, menuliskannya di sebuah memo ataupun buku tahunan ya agar perencanaan tersebut berjalan dengan efektif. Oke, tidak berlama-lama kita lanjutkan ke definisi ya apa itu perencanaan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan ya, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan itu ya suatu proses menetapkan tujuan kita ya dan sasaran kita. Tadi sama halnya ketika teman-teman akan pergi berlibur, kita tetapkan dulu tujuan atau tempat wisata yang akan kita tuju itu apa ya, sasarannya seperti apa. Lalu kita tentukan pilihan-pilihan lain ya, tidak hanya misalnya ke Bandung tapi misalnya bisa ke Garut atau misalnya ke Tasik, yang tujuan-tujuan tersebut bisa kita buat ya, pilihan-pilihan tersebut bisa kita buat. Dan tindakan yang akan dilakukan tadi ke sana misalnya naik travel kah atau naik kendaraan pribadi kah gitu, atau naik kendaraan umum atau bis misalnya seperti itu, dan mengkaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan tersebut ya sebelumnya. Jadi dikaji lagi nih, kalau misalnya naik kendaraan umum seperti apa, kalau misalnya naik travel seperti apa, kalau misalnya naik kendaraan pribadi seperti apa. Jadi dikaji cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, kita lihat pentingnya perencanaan. Apa sih pentingnya perencanaan itu? Ya, yang pertama, perencanaan itu dibuat atau disusun atau dituliskan itu untuk menentukan tujuan yang menjadi jelas dan terarah. Perencanaan memberikan tujuan yang jelas itu seperti apa? Karena memberitahukan arah ya bagi sebuah perusahaan sehingga seluruh komponen dalam perusahaan tersebut mengetahui ya, baik itu tujuannya maupun juga targetannya ya yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, mengurangi resiko dan ketidakpastian. Ya, manajer atau dalam hal ini pimpinan, baik itu di top level atau top manajemen, ya akan dipaksa untuk melihat ke depan. Artinya berwawasan
luas ya, atau berpandangan luas ke depan, mengantisipasi ini akan ada perubahan apa di masa depan ya. Sehingga ketika dia mengambil keputusan, oh sudah pasti akan ada risiko yang mendampinginya, atau setiap keputusan yang diambil gitu ya, walaupun sudah direncanakan tidak akan menghilangkan risiko, akan tetapi setidaknya perencanaan yang dibuat ya bisa meminimalisir risiko yang terjadi, dan tentu saja diharapkan dapat memberikan respon yang positif atau efektif terhadap perencanaan-perencanaan tersebut. Selanjutnya, membantu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ini perencanaan ini memberikan pandangan bagi sebuah perusahaan ya ataupun organisasi mengenai tindakan apa saja nih yang harus perusahaan atau organisasi tersebut lakukan demi tercapainya tujuan atau demi tercapainya target, termasuk di dalamnya biaya-biaya yang dikeluarkan ataupun lamanya waktu yang dibutuhkan dalam sebuah pencapaian target atau tujuan tersebut, sehingga ya tujuan atau target tersebut bisa terrealisasi. Hal ini juga bisa membantu organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien tentunya ya dalam mencapai tujuan sesuai dengan tujuan dari sebuah organisasi ya, mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan sebagai aktivitas pengawasan, di mana perencanaan menetapkan tujuan dan standar. Standar apa saja yang bakal digunakan ya dalam menetapkan tujuan, atau tujuan apa saja nih yang harus ditetapkan ya, dan standar-standar apa saja yang digunakan. Ketika manajer melakukan tugas pengawasan, yaitu top level nih, mengawasi SDM-SDM yang berada di bawahnya, maka manajer harus melihat apakah rencana yang telah disusun tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Ya, jadi perencanaan sebagai aktivitas pengawasan adalah ya tadi ya, seorang manajer yang sudah menetapkan atau sudah menyusun perencanaan tadi, sehingga manajer bisa melakukan pengawasan apakah perencanaannya berjalan dengan baik atau tidak. Oke, kita lanjutkan ke jenis perencanaan. Di sini jenis perencanaan lah ya, kita bisa lihat ada yang berdasarkan jangkauannya. Di mana berdasarkan jangkauan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rencana strategik ya, di mana strategik atau rencana strategik ini adalah rencana yang diterapkan pada organisasi secara keseluruhan. Jadi ada yang mengatakan bahwa rencana ini sebagai rencana taktis ya. Tapi kalau kita memandang jangkauannya ya itu masuk rencana strategis ya. Maksud keseluruhan itu adalah menetapkan tujuan keseluruhan organisasi atau perusahaan ya. Rencana ini dapat dipandang sebagai rencana secara umum atau global. Ada juga yang membaginya sebagai rencana global. Ya, di jangkauan ini ada yang membaginya menjadi rencana secara global. Nah, rencana secara umum atau rencana strategis ya yang disebut juga sebagai rencana global menggambarkan pengalokasian sumber daya nih, prioritas perusahaan apa atau organisasi apa ya, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis itu apa saja. Jadi seperti itu. Jadi rencana strategis itu lebih ke mau bikin prioritas apa ya. Ini sumber daya yang ada yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan harus ditempatkan di mana saja. Ya, jadi langkah-langkah apa saja yang harus diambil atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, ini rencana strategis. Lalu berdasarkan jangkauan juga selain rencana strategis, ada rencana operasional. Di mana rencana ini meliputi area operasional ya dari sebuah organisasi. Gitu. Oke, selanjutnya perencanaan berdasarkan kerangka waktu. Ini juga sama dibagi menjadi dua. Yang pertama rencana jangka panjang. Ya. Ini ada yang menyebutkan bahwa rencana jangka panjang itu waktunya lebih dari 3 tahun. Ada yang menyebutkan lebih dari 5 tahun. Nah, teman-teman bisa menggunakan referensi yang menyebutkan bahwa rencana jangka panjang itu yang waktunya lebih dari 3 tahun. Berarti kalau rencana jangka pendek, maka ya kebalikannya gitu ya. Rencana tersebut berarti yang memang hanya kurang dari 3 tahun atau di bawah dari 3 tahun. Ya, jadi berdasarkan kerangka waktu dibagi dua, rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Selanjutnya, berdasarkan spesifisitas. Berdasarkan spesifisitas ya, dibagi menjadi dua juga, rencana spesifik dan rencana fleksibel. Apa itu rencana spesifik? Rencana spesifik itu ya rencana yang memang didefinisikan secara jelas ya, terperinci atau detail gitu, dan tidak memberikan apa ya, pemahaman-pemahaman yang berbeda nantinya atau interpretasi yang berbeda karena sudah secara spesifik didetailkan, dijelaskan gitu ya. Lalu ada rencana fleksibel. Nah, rencana fleksibel ini yang memang menentukan
panduan umum, memberikan fokus tetapi tidak membatasi para pimpinan atau manajer ya di tujuan-tujuan yang detail tadi. Jadi fleksibel saja gitu ya. Memberikan sebuah fokus tetapi tidak membatasi, artinya tidak begitu mengikat, tidak seperti rencana spesifik tadi ya yang benar-benar sudah detail ya dijelaskan sebagaimana rupa sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain. Tapi kalau fleksibel ini walaupun ditentukan tetapi masih memberikan ruang gerak sehingga fleksibel ya manajer atau pimpinan dalam melaksanakannya. Lalu yang terakhir ya rencana berdasarkan frekuensi penggunaan. Nah ini juga sama dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai ya dan juga rencana siaga. Apa itu rencana sekali pakai? Maksudnya rencana sekali pakai ini rencana yang khusus ya didesain untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi yang unik. Ya jika ternyata perusahaan menemukan situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang berbeda dari sebelumnya atau ternyata unik ya tidak biasanya, maka harus diambil rencana yang sekali pakai gitu untuk mengatasi ya keadaan unik tersebut atau situasi yang unik tersebut. Lalu yang kedua ada rencana siaga di mana rencana ini berkelanjutan ya memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan. Jadi kalau misalnya ada sebuah kegiatan atau aktivitas yang ternyata membutuhkan tindak lanjut selanjutnya atau berkesinambungan atau berkelanjutan, maka diperlukan rencana siaga ini karena rencana ini membutuhkan atau memerlukan kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan dari tahap satu misalnya ke tahap berikutnya atau juga memerlukan tahapan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke proses perencanaan ya, teman-teman. Di mana proses perencanaan di sini yang pertama adalah menetapkan tujuan atau keputusan-keputusan apa tentang kegiatan atau kebutuhan sebuah organisasi atau ya sumber daya yang dimiliki. Nah, tanpa rumusan yang jelas, organisasi atau perusahaan ya akan menjadi tidak efektif dalam menggunakan sumber dayanya atau dalam mencapai tujuannya. So, oleh karena itu, tujuan ya adalah penting karena organisasi ya ada untuk satu alasan dan tujuan mendefinisikan dan menegaskan bahwa organisasi tersebut ada, bahwa perusahaan tersebut berdiri, bahwa perusahaan tersebut ya didirikan seperti itu. Nah, rencana atau ketika kita menyusun sebuah rencana maka harus ditetapkan dulu tujuannya seperti apa. Ya, apakah tujuannya profit atau non profit gitu ya. Nah, kalau misalnya profit maka harus seperti apa? Ya rencana-rencana ke depannya. Kalau tujuannya ternyata non profit maka harus seperti apa pula ya ke depan perencanaannya. Lalu yang kedua, merumuskan atau menemukan atau mengetahui keadaan saat ini. Nah, pemahaman akan posisi perusahaan. Misalnya sebuah manajer atau manajemen ya baik itu di top level ataupun di middle level harus mengetahui atau memahami betul ya posisi perusahaannya seperti apa. Ya, saat dia menjabat atau di posisi top manager atau di middle manager harus memahami nih ya posisi perusahaannya dari tujuan yang hendak ingin dicapai itu seperti apa. Ya, serta juga harus mengetahui sumber daya yang tersedia di perusahaan atau organisasi tersebut seperti apa. Sehingga pencapaian tujuan ya menjadi mudah terrealisasi ya sehingga mudah juga menetapkan rencana-rencana karena sudah memahami ya keadaan saat ini. Nah, setelah keadaan saat ini dianalisa, baru nih ya rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana lebih lanjutnya. Untuk mendapatkan keadaan saat ini seperti apa gitu ya. Tentu saja seorang manajer harus dapat atau memperoleh sebuah informasi yang diperlukan ya untuk baik itu tentang keuangannya, tentang statistik perusahaannya, ataupun juga tentang keadaan SDM di perusahaan tersebut. Ya, jadi harus mengetahui atau merumuskan kondisi atau keadaan saat ini. Selanjutnya, identifikasi kemudahan dan hambatannya. Karena segala kekuatan dan kelemahan itu ya dalam sebuah proses perencanaan itu pasti ada. Ya, ini jika melakukan perencanaan A, kelemahannya apa atau kekurangannya apa, lalu kelebihannya apa, ya, hambatannya apa. Jadi harus diketahui, jadi diidentifikasi dulu. Ya, untuk mengukur juga nih kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Ya, oleh karena itu faktor-faktor yang menghambat ataupun yang memberi kemudahan itu harus dipetakan ya. Jika mengambil keputusan A, maka ini faktor-faktor yang memberikan kemudahan atau faktor-faktor pendukung. Ini ada faktor-faktor penghambat jika mengambil keputusan B misalnya. Ya, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal dalam sebuah organisasi atau perusahaan.
Lalu yang terakhir dalam proses perencanaan juga perlu mengembangkan rencana untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, ini tahapan yang terakhir ya. Jadi dalam proses perencanaan itu ada bagian pengembangan ya, baik itu berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan atau target. Penilaian alternatif-alternatif yang dibuat ya untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya, itu dipilih atau yang paling baik di antara alternatif-alternatif yang ada. Jadi ketika ada rencana atau ada serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah kegiatan, maka dipilih alternatif-alternatif kegiatan atau rencana yang terbaik dari rencana yang sudah disusun. Kita kembangkan, ya dikembangkan kembali rencana tersebut sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terrealisasi. Well, itu proses perencanaan. Kita lanjutkan pendekatannya yang dapat dipergunakan dalam proses penyusunan perencanaan. Jadi pendekatan-pendekatan tersebut ya kita rangkum menjadi tiga pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan perencanaan inside out dan outside in, ya di mana perencanaan inside out dan perencanaan outside on ini ya menjadi perencanaan yang memfokuskan pada apa yang telah dilakukan, namun terus mengusahakan untuk melakukan yang terbaik yang dapat dilakukan. Jadi walaupun sudah mendapatkan apa yang sudah dituju, ya sudah mendapatkan atau sudah Oke, jadi perencanaan inside out ini adalah perencanaan yang memfokuskan pada apa yang telah dilakukan, namun terus mengusahakan untuk melakukan yang terbaik. Jadi kalaupun ya sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dalam perencanaan ini, tetap ya mencari atau mengusahakan ya sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukannya. Tujuan perencanaan dari inside out dan outside in ini adalah menjadikan organisasi lebih aktif lagi dan membantu pemanfaatan SDM yang lebih baik. Sedangkan perencanaan outside in yaitu mencoba menganalisa lingkungan eksternal dan membuat perencanaan untuk mengeksploitasi kesempatan-kesempatan dan meminimalisasi permasalahan yang ada. Kalau inside out tadi ya mengupayakan ya kegiatan atau melakukan kegiatan yang terbaik walaupun ya kegiatan yang telah dilakukan. Kalau outside in jadi menganalisa lingkungan eksternal dan membuat perencanaan lagi ya untuk mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang ada dan tentu saja meminimalisir permasalahan yang terjadi. Dan kedua, pendekatan top down dan bottom up, di mana perencanaan top down yaitu manajer puncak menentukan tujuan secara luas dan kemudian memperbolehkan manajer yang ada di bawahnya membuat perencanaan dengan batas tersebut. Jadi manajer top level atau top manajemen membuat sebuah perencanaan ya tujuannya secara luas tentu saja ya secara umum secara global. Nah, dan tentu saja mengizinkan atau memperbolehkan level di bawahnya itu yaitu middle management dan juga first line management ya atau lower management untuk juga membuat sebuah perencanaan tetapi dengan batas tertentu. Nah, sedangkan bottom up planning atau bottom up perencanaan bottom up ini memulai dengan merencanakan yang dikembangkan pada tingkat yang lebih bawah dulu itu ya, yang dikembangkan pada tingkatan yang lebih bawah tanpa ada batasan, ya secara teratur melewati hierarki dari bawah, tengah, lalu ke atas, gitu. Akan tetapi tadi pasti ada hal-hal yang harus diseleksi lagi, walaupun ada tingkatan-tingkatan yang dari bawah, tengah, ke atas. Lalu selanjutnya pendekatan kontingensi. Pendekatan ini mencoba untuk selalu menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan lingkungan, ya baik eksternal maupun internal karena lingkungan organisasi atau lingkungan perusahaan itu selalu berkembang dan berubah ya dinamis. Maka dari itu pendekatan kontingensi ya perlu mengadakan atau melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan tersebut baik itu eksternal maupun internal. Oke, selanjutnya ke efektivitas perencanaan ya. Sebuah perencanaan ya memiliki kriteria yang dikatakan bahwa perencanaan tersebut efektif. Yang pertama itu ada kegunaannya. Ya, yang kedua ada ketepatannya. Apakah tepat ya sesuai dengan rencananya. Lalu ruang lingkupnya ya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal tidak melebar. Lalu akuntabilitas ya bisa bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Lalu yang terakhir adalah ketepatan waktu. Ya, maksud di sini ini ketepatan rencana, ini ketepatan waktu dalam pencapaian target atau tujuan dari yang sudah direncanakan. Oke, ini quote terakhir kita ya dari Bapak Yusuf Kala di mana beliau menyampaikan bahwa
Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit. Dan perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip. Oleh karena itu, seorang manajer yang baik, seorang manajer yang profesional perlu merencanakan sebelum mengambil sebuah keputusan, apalagi di sebuah organisasi atau perusahaan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.